A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Allah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini kita harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kalau kita pandai untuk mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakinlah bahwa Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Karena Allah sudah tegaskan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, sungguh nikmatku akan kutambah. Tetapi kalau kamu kufur, sesungguhnya siksaku amat pedih. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ya hidup ini selalu dua arah. Dua arah yang bagaimana maksudnya? Dua arah yaitu ada siang dan ada malam. Ya, ada pagi, ada sore. Ya. Ada gelap, ada terang. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Sampai itu juga ada baik, ada buruk. Nah, kita selalu dihadapkan kepada hal tersebut. Jadi kita dihadapkan kepada dua pilihan, ya, yang saling bertolak belakang. Nah, kita harus pandai-pandai memilih, ya, memilih di antara yang dihadapkan kedua hal tersebut. Bahkan Allah sendiri menyatakan wahadainahu najdain. Ya. Ada dua pilihan di dalam hidup ini, ya, yaitu yang hak, yang batil, ataupun yang baik, yang buruk. Ya. Nah, kita kalau salah pilih berdampak panjang. Panjang dalam arti ada perasaan sedih, ya, ada perasaan menyesal, ya, dan mungkin berakibat ketidakpuasan ataupun kegagalan. Tetapi kalau kita memilih yang baik-baik, insya Allah, ya, insya Allah, walaupun di dunia mungkin berdampak, ya, berdampak mungkin dalam dunia masyarakat, ya, disisihkan, ya tidak masalah, ya, tidak masalah. Memang ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini bukan berarti serta merta kalau ada tempat yang tidak baik kita mengikuti, ya, berkolaborasi dengan yang tidak baik tersebut, tidak. Tetapi kita harus pandai memilih, ya, mana yang baik kita ikuti dan mana yang tidak baik tentunya, ya, tidak kita ikuti ataupun kita tinggalkan, ya. Dan sebenarnya sudah Allah tegaskan, telah datang kebenaran, sesungguhnya yang batil itu pasti akan lenyap. Ya, kita yakin, harus seyakin-yakinnya, ya, yakin seyakin-yakinnya. Telah datang kebenaran bahwa sesungguhnya yang batil itu pasti akan
lenyap. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu keburukan itu kalau tidak segera ya, kita rubah dengan kebaikan-kebaikan ya, suatu saat pasti ya, akan kelihatan. Kenapa? Ya, sepandai-pandai tupai melompat tetapi dapat kawal juga. Ya. Ada istilah sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari perbuatan yang jelek itu kalau dibiarkan terus menerus ya, akhirnya terbongkar juga ya. Jadi mungkin kalau kita pernah melakukan suatu hal-hal yang tidak baik selama ini masih kita lakukan terus, ya mari sama-sama kita stop ya. Kita stop ketidakbaikan dan kita rubah ketidakbaikan itu dengan kebaikan. Karena Allah juga tegaskan ya, bahwasanya Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Ya. Begitulah kehidupan di dunia. Jadi kalau kita sendiri yang tidak berupaya untuk merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang baik menjadi baik, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang baik menjadi lebih baik, siapa lagi? Ya, siapa lagi? Pengaruh orang yang ngajak itu hanya 0, sekian persen. Tetapi hakikatnya ya kita sendirilah yang harus merubah sikap dan pendirian kita. Ya. Dan ada 3 hal yang sangat-sangat disayangkan oleh Rasulullah SAW di dalam hidup di dunia ini akan umatnya. Nah, 3 hal itu apa? Tentunya mungkin kalau kita perhatikan masih ada di tempat kita, ya kita rubah. Ya. Di antaranya adalah terlalu banyak makan. Nah, ini jangan. Makan boleh saja, minum boleh saja, tetapi jangan terlalu banyak ataupun jangan berlebihan. Begitulah ya. Kenapa? Karena makan terlalu berlebihan itu hukumnya juga haram. Di samping itu dampaknya sangat negatif. Ya. Yang sakit perut lah. Ya, mungkin kalau terlalu banyak makan, yang akhirnya timbul hal-hal yang tidak diinginkan kah, dan lain sebagainya. Kemudian yang dikhawatirkan juga terlalu banyak tidur. Nah ini ya, seperlunya lah kalau kita tidur ini, tapi jangan terlalu banyak, karena hal itu juga sangat disayangkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya adalah malas. Malas itu juga sangat disayangkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketiga-tiganya itu seolah-olah ada hubungan ya. Banyak makan ya, banyak tidur, kemudian malas. Ya. Jadi kita harus hati-hati dalam mensikapi hal ini. Mudah-mudahan ya kita ini dijauhkan dari sifat-sifat yang sangat disayangkan oleh Rasulullah SAW akan umatnya, termasuk kita ini. Kita adalah umat Nabi ya. Dan juga kita ini sebenarnya pewaris Nabi ya, yang harus kita lestarikan ya, sunnah-sunnah daripada Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi mari sama-sama ya, kita jaga ya, sunnah Nabi, juga perintah-perintah Allah ya. Tentunya kita laksanakan dengan sepenuh hati, dengan rasa senang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterima
oleh saudara-saudaraku semuanya tanpa terkecuali, dan lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.